Halo everyone, perkenalkan nama saya Farah Hafizon, NPM 2241-1207 dari kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi, seleksi dan penempatan. Pengertian seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seorang calon untuk pekerjaan tertentu, berdasarkan suatu dugaan tentang 8 kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Tujuan seleksi. Menurut Nisi Semito, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang dapat di dalam posisi yang tepat pula. Tujuan seleksi tersebut diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan deskripsi, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Proses seleksi. 1. Penyaringan pelamar. Lamaran kerja yang lengkap memberikan informasi awal mengenai pelamar kerja, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, minat dan posisi yang digunakan untuk menginginkan serta keahlian khusus pelamar. 2. Tes. Tes ditunjukkan untuk melihat kemampuan sebenarnya dari pelamar. Hal ini juga untuk menguji respon pelamar yang sebenarnya terhadap pekerjaan dan tugas yang akan dijalani. 3. Wawancara awal. Wawancara awal berguna untuk memilih secara cepat apakah pelamar cocok untuk pekerjaan yang ditawarkan. Wawancara dapat dilakukan untuk melihat pengalaman kerja, tingkat gaji yang diinginkan, dan kemauan untuk dimutasi atau dipromosikan. 4. Latar belakang. Evaluasi latar belakang. Evaluasi ini mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. 5. Wawancara mendalam. Setelah tes terdahulu selesai, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pelamar. Hal ini dapat pula digunakan untuk menginformasikan kebenaran informasi yang diberikan secara tertulis. 5. Wawancara mendalam. Setelah tes terdahulu selesai, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pelamar. Hal ini dapat pula digunakan untuk menginformasikan kebenaran informasi yang diberikan secara tertulis. 6. Tes kesehatan. Tes kesehatan seorang merupakan hal yang penting untuk hampir semua jenis pekerjaan, sebab di samping dapat mempengaruhi produktivitas, juga berkaitan dengan biaya yang nantinya dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemeliharaan kesehatan. 7. Pengambilan keputusan. Jika pelamar sudah melalui serangkaian tes, pelamar siap bergabung dengan organisasi akan mengambil keputusan dengan menawarkan tawaran kerja dengan beberapa cara seperti pemberitahuan lewat pos, telepon, media massa, atau pengumuman di tempat seleksi. Employee selection is very important because achieving organization goals depends on subordinates. Professional employees will do a good job for the organization. Mistake in work will cause losses to the organization in the future. Pengertian penempatan. Penempatan merupakan penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer ini. Biasanya penyalia karyawan dalam konsultasi dengan tingkat manajer lini yang lebih tinggi memutuskan penempatan masa depan untuk setiap karyawan. Peranan Departemen SDM adalah memberi pendapat manajer lini tentang kebijakan perusahaan untuk menyediakan bimbingan kepada karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan baru meliputi faktor pertumbuhan, perusahaan reorganisasi, kecenderungan organisasi, ekonomi, dan pekerjaan baru akibat pertumbuhan perusahaan. Jenis-jenis penempatan. 1. Promosi. Sebuah promosi terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke posisi yang lebih tinggi dalam hal pembayaran gaji, tanggung jawab dana, atau tingkat status keorganisasiannya. Seiring pula disebut sebagai
proses penugasan kembali seorang karyawan ke posisi yang lebih tinggi. Umumnya hal itu diberikan sebagai pengakuan dari kinerja masa lalu dan hal yang menjanjikan di masa depan. Manfaat promosi. Promosi memiliki manfaat baik bagi perusahaan maupun karyawan. 1. Promosi dapat memungkinkan perusahaan memanfaatkan kemampuan karyawan untuk memperluas usahanya. 2. Promosi dapat mendorong tercapainya kinerja karyawan yang baik. Karyawan umumnya berupaya melakukan pekerjaan sebaik mungkin jika percaya bahwa kinerja tinggi mengarah pada adanya promosi. 3. Terdapat korelasi signifikan antara kesempatan untuk kenaikan pangkat dan tingkat kepuasan kerja. Akan tetapi perusahaan yang sedang mengalami penurunan kegiatan usaha dan struktur organisasi yang relatif ramping, hanya sedikit saja karyawan yang dapat dipromosikan. 2. Pengalihan transfer. Pengalihan dan penurunan pangkat adalah dua kegiatan penempatan karyawan pokok yang terjadi di sebuah perusahaan. Pengalihan terjadi manakala seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke posisi yang lain yang relatif pembayaran gajinya sama. Begitu pula tanggung jawabnya dan tingkat dalam struktur organisasinya. Keluar sering merupakan kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Pengambil keputusan harus sanggup untuk merealokasikan orang untuk memenuhi tantangan internal dan eksternal. Cara yang umum dilakukan adalah pengalihan karyawan. 3. Penurunan pangkat emosi. Penurunan pangkat dapat pula dikatakan sebagai penugasan kembali dari seorang karyawan ke posisi pekerjaan yang lebih rendah dengan gaji upah yang lebih kecil, serta kualifikasi, keterampilan, dan tanggung jawab yang lebih rendah. Penyebabnya dapat berasal dari karyawan dan atau pertimbangan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.